Halo geng, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler tentang Tales of Herding Gods. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Namun, tidak ada tanda-tanda Kinmu di balik pohon besar itu. Long Jiaonan menjadi gila dan mengangkat tangannya ke depan. Bumi terus berguncang. Paku-paku batu tajam mencuat dari tanah. Lebih tinggi dari pepohonan. Area dalam radius puluhan kaki dipenuhi paku-paku batu ini, seperti hutan batu. Melarikan diri? Kau tidak bisa melarikan diri. Ular raksasa itu berenang dengan tubuhnya, menghancurkan paku-paku batu satu persatu dan berenang maju. Jiaonan panjang di kepala ular itu tampak terluka, dan tubuhnya menggeliat-geliat di kepala ular itu seperti ular berbentuk manusia. Setelah bergerak beberapa saat, kepalanya tiba-tiba retak, lalu wajahnya juga retak, dan sebuah kepala muncul dari bawah kepala dan wajahnya. Ia terus memutar tubuhnya seperti ular. Tak lama kemudian, ia melepaskan kulit manusianya. Long Jiaonan berdiri telanjang bulat, mengeluarkan satu set pakaian baru, dan perlahan-lahan memakainya. Ia melihat sekeliling dan terkekeh. Aku tahu kau belum pergi jauh. Kau masih mengintai di dekat sini. Aku merasakan tatapanmu. Kau mengagumi tubuhku. Kinmu berjongkok di puncak pohon besar di hutan lebat sekitar 100 kaki darinya, matanya tertuju pada Long Jiaonan yang telah berubah. Keahlian aneh Sekte Yulong sebenarnya bisa melepaskan kulit lama dan menggantinya dengan yang baru. Tapi bukankah Long Jiaonan putra Raja Naga Sekte Yulong? Kok dia wanita berdada besar? Begitu ia bersembunyi di balik pohon, ia langsung mengangkat pakaiannya untuk menutupi tubuhnya dan berteleportasi, menghindari serangan mematikan Long Jiaonan. Namun, kultivasinya tidak tinggi, sehingga ia tidak bisa berteleportasi jauh, paling jauh 200 kaki, dan ia tidak bisa meninggalkan hutan. Yang paling mengejutkannya adalah keterampilan misterius yang dipraktikkan Long Jiaonan. Awalnya, Long Jiaonan memiliki luka di tubuhnya, tetapi setelah berganti kulit, tidak ada satupun bekas luka. Terlebih lagi, Long Jiaonan yang merangkak keluar dari kulit itu telanjang bulat, tanpa sehelai pakaian pun. Kinmu kemudian menyadari bahwa tubuhnya berbeda dari tubuhnya sendiri. Dan ia tampak seperti seorang wanita dengan sosok yang mempesona. Dadanya jauh lebih besar daripada dadaku. Aku tak bisa sampai ke titik ini. Kinmu diam-diam mengagumi dalam hatinya. Apakah dia laki-laki atau perempuan? Atau perempuan? Namun, Raja Naga menginginkan seorang putra, jadi ia menamainya Jiaonan, yang berarti anak laki-laki yang lembut. Raja Naga mungkin membesarkannya sebagai laki-laki, dan akhirnya membesarkannya dengan penampilan yang aneh ini. Matanya tetap menatap Long Jiaonan tanpa berkedip. Berkedip saat ini akan menunjukkan posisinya, sehingga Long Jiaonan dapat dengan mudah mendeteksi lokasinya yang tepat. Kekuatan sihir Long Jiaonan begitu hebat dan dahsyat. Aku jelas bukan tandingannya. Terlebih lagi, bahkan jika dia mengaktifkan jubah teleportasi, dia hanya dapat berteleportasi 3 atau 4 kali sebelum kultivasinya habis. Membuatnya sulit untuk melarikan diri dari kejaran Long Jiaonan. Namun, terus menatap Long Jiaonan bukanlah solusi. Seorang master seperti Long Jiaonan memiliki persepsi yang sangat tajam dan kemungkinan besar dapat menemukan lokasinya dengan mengikuti tatapannya. Long Jiaonan masih mengenakan pakaiannya perlahan. Membelakangi Kinmu, bulu kuduknya berdiri di belakang lehernya. Ia terkikik dan berkata, "Kau menatap leherku. Apa leherku cantik?" Pupil mata Kinmu tiba-tiba mengecil. Dan bulu kuduk Long Jiaonan pun mengecil. Ia sudah memastikan lokasi pasti Kinmu.
Kinmu menutupi tubuhnya dengan pakaiannya, dan mendengar suara dentuman keras di telinganya. Sosoknya menghilang dalam ledakan kekuatan magis. Pakaian Long Jiaonan setengah terbuka. Ia menarik tangannya dan ular raksasa itu membawanya ke arahnya, tetapi ia tidak menemukan jejak Kinmu. Tiba-tiba ia mendongak dan melihat seorang pria berlari liar di udara dan berjalan pergi. Kamu tidak bisa lolos. Ular raksasa di bawah kakinya memuntahkan energi jahat, terbang ke udara dan mengejar Kinmu. Di udara, keduanya melihat pemandangan kota Tiambo dan merasa ngeri. Mereka melihat bahwa kota yang dibangun di atas pegunungan telah hancur total, dan sebagai gantinya terdapat sebuah altar yang terbuat dari darah dan tulang. Raja Iblis Dutian berdiri di altar, mencoba membunuh dua orang. Satu adalah Raja Naga dari Sekte Penjinak Naga, yang sedang membawa naga. Dan yang lainnya adalah eksistensi tingkat pemimpin di alam jembatan ilahi. Kedua pria itu berada dalam bahaya dan bisa dibunuh oleh Raja Iblis Dutian kapan saja. Raja Iblis Dutian mengucapkan mantra yang lebih samar dan mendalam daripada mantra yang digunakan Kinmu saat memanggilnya. Di atas kota Tiambo, langit berputar dan berliku-liku. Tiba-tiba, kilat dan guntur menyambar, dan langit terbelah, menampakkan ruang gelap. Sesuatu tampak bergerak di ruang gelap itu, dan tiba-tiba seorang lelaki aneh dengan dua kepala dan dua mata terbang keluar dari pusaran yang berputar gila-gilaan itu. Pria aneh itu berhenti di udara dan meneriakkan beberapa patah kata ke pusaran air. Berdengung, bintik-bintik hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pusaran itu, membentuk massa gelap dan bergegas menuju kota Tiambo. Itu setan dari Dutian. Puluhan ribu iblis berdatangan dari Dutian. Iblis-iblis ini saling membunuh, dan mayat-mayat berjatuhan dari langit bagai hujan. Tulang-tulang mereka ditumpuk di atas altar, membuat altar kota Tiambo semakin besar dan tinggi. Darah mulai turun dari langit. Ada juga beberapa iblis yang jelas-jelas berstatus lebih tinggi. Mereka jatuh dari langit dengan tongkat kerajaan di tangan mereka dan mendarat di altar kota Tiambo. Mereka melantunkan mantra-mantra kuno dan misterius di sekitar altar. Tiba-tiba, rune-rune indah yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas altar, dan rune-rune itu sangat terang. Aku mungkin telah menyebabkan bencana yang lebih besar daripada kekacauan di Akademi Taiyuan, pikir Kinmu dalam hati sambil matanya berkedut. Long Jiaonan juga ragu sejenak. Kini pusaran di atas kota Tiambo telah menjadi saluran penghubung ke dunia lain. Para iblis yang muncul dari pusaran itu semakin kuat. Gumpalan hitam iblis itu bagaikan gelombang pasang yang datang dari langit. Pergilah, rakyatku Dutian. Tinggalkan dunia gelap kita yang runtuh ini dan menuju dunia baru. Raja Iblis Dutian berdiri di altar, merentangkan 8 lengannya untuk menyambut iblis yang turun dari langit. Suaranya bergemuruh dan mengguncang bumi, datanglah, bangsaku. Dunia baru ini tidak sesunyi Dutian. Dunia ini memiliki wanita-wanita cantik dan makanan yang tak terbatas. Yang lemah adalah mereka yang melindungi dunia ini. Mari kita injak mereka. Long Jiaonan melihat ayahnya telah diinjak-injak oleh kaki Raja Iblis ini. Dan naga yang dibesarkan ayahnya juga jatuh ke tanah, tidak dapat bergerak. Makhluk setingkat pemimpin lainnya juga telah dipenggal. Kepalanya dipenggal oleh Raja Iblis Dutian dan diangkat tinggi-tinggi oleh salah satu tangannya. Apakah Sekte Yulong benar-benar akan tamat? Dia merasa sedikit sedih. Setan-setan di langit berjatuhan bagai hujan, menyerang para prajurit yang melarikan diri di sekitarnya. Kinmu juga terbanting ke tanah oleh beberapa setan. Dengan beberapa dentuman, 6 atau 7 setan jatuh tak jauh darinya dan perlahan berdiri.
Kinmu sudah tidak asing lagi dengan iblis surgawi. Ia dan kepala desa pernah bertemu iblis surgawi sebelumnya saat mereka berkeliling Daksu pada malam hari untuk mencari kota Wuyu, dan telah membunuh banyak dari mereka. Iblis-iblis ini kuat dan memiliki penampilan yang aneh, berbeda dari manusia. Mereka mengembangkan energi iblis dan ahli dalam pertarungan jarak dekat serta mantra. Kekuatan magis mereka memang aneh, tetapi tidak secanggih mantra manusia. Begitu iblis-iblis itu mendarat di tanah, Kinmu melesat ke sisi salah satu iblis, mengangkat pedangnya, dan memenggal kepala iblis itu. Kemudian, ia menghindari ekor kalajengking iblis lain, dan duri tajamnya hampir mengenai kailnya. Kinmu menusukkan jari-jarinya ke depan, dan pedang Saobao menembus iblis yang belum mencabut ekor kalajengkingnya. Kemudian, ia menggunakan segel kebebasan iblis dengan punggung tangannya, dan menarik jiwa iblis yang mendekatinya dari belakang keluar dari tubuhnya, langsung menghancurkannya. Yuna, di kejauhan, setan berkepala banteng menunjuk ke arahnya dan berteriak, "Yunala! Maapulu jini di Dinagahong, prajurit, aku menantangmu. Ayo, siapa yang takut pada siapa?" Kinmu meraung, energi vitalnya meledak, dan ia mengaktifkan teknik 3 dan tubuh tiran. Iblis berkepala lembu itu meraung dan bergegas menghampiri, menyeret pisau besar sepanjang lebih dari 3 meter di tangannya. Pisau itu menyentuh tanah, dan terseret ke arahnya dengan kilatan petir dan api. Tiba-tiba, ia meraung dan menebas Kinmu dengan pisaunya. Pada saat ini, seekor ular raksasa di udara jatuh ke tanah dengan keras, menghancurkan iblis berkepala banteng itu menjadi debu. Long Jiaonan mengendalikan ular besar itu dan mendarat di tanah. Ekor ular itu menyapu seperti pilar besi yang menggelinding, menghancurkan puluhan iblis di sepanjang jalan. Kinmu menghindar dan pergi. Tepat saat Long Jiaonan hendak membunuhnya, segerombolan iblis gelap tiba-tiba muncul di langit dan jatuh. Meskipun kultivasinya 2 atau 3 tingkat lebih tinggi dari Kinmu, ia tetap terjebak dalam pertarungan yang sengit. Kinmu juga terkepung. Hulinger segera memanggil tornado dan membuatnya berputar di sekitar mereka, tetapi beberapa iblis masih menerobos tornado dan menerkam mereka. Semakin banyak iblis datang dari dunia lain. Dari kejauhan, mereka tampak seperti lalat yang tak terhitung jumlahnya terbang dari langit, menutupi langit dan bumi. Guru bilang kalau kamu bikin masalah, kamu harus bisa memperbaikinya sendiri. Tapi kali ini aku tidak bisa memperbaikinya. Keringat membasahi dahi Kinmu. Tiba-tiba, seberkas cahaya terang datang dari selatan. Cahaya itu bergerak di udara, menerangi langit dan bumi. Cahaya itu semakin terang, bergerak cepat dari selatan. Kemanapun cahaya itu lewat, iblis-iblis yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari langit, kepala dan tubuh mereka terpisah. Kinmu mendongak dan terkejut. Cahaya terang itu adalah sekelompok pedang. Sekelompok pedang yang terbentuk dari pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya. Mustahil untuk menghitung berapa jumlah pedang terbangnya. Dan di antara kelompok pedang itu, terdapat ribuan bola pedang yang terus berputar cepat. Bola-bola pedang itu bagaikan bulan yang terang benderang. Saat berputar, pedang-pedang terbang terus berterbangan dari bola-bola pedang itu, menusuk, menebas, memotong, mengiris, mengaburkan, atau mengorek, membunuh iblis-iblis di udara satu persatu. Kelompok pedang itu begitu luas sehingga cahaya yang dipancarkan masing-masing pedang sangat menyilaukan. Mungkin ada jutaan pedang seperti itu, dan cahaya yang terkumpul sungguh spektakuler. Meskipun para iblis yang keluar dari dutian itu gelap dan sangat kuat, mereka tersapu oleh pedang-pedang yang menyilaukan, dan langit segera menjadi cerah kembali.
hanya menyisakan mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh dari langit. Di kota Tiambo, wajah Raja Iblis Dutian berubah drastis. Ia meraung dan mengerahkan upayanya untuk memanggil tubuh aslinya. Ratusan iblis di sekitar altar berteriak nyaring, menggunakan bahasa sihir dan mayat yang tak terhitung jumlahnya untuk memanggil tubuh asli Raja Iblis Dutian. Langit berguncang hebat, dan sebuah kaki raksasa menjulur dari dunia lain. Api iblis yang berkobar membakar kaki itu, membakar langit hingga merah. Gerombolan pedang di udara tiba-tiba berbalik dan melesat menuju kota Tiambo. Skala gerombolan pedang itu hampir sebesar kota Tiambo. Di dalam kota, Raja Iblis Dutian meraung, mengangkat kedelapan lengannya tinggi-tinggi, dan dengan suara mendengung. Penghalang hitam besar muncul di atas kota Tiambo, menutupi langit. Dalam sekejap, suara-suara berisik dan keras yang tak terhitung jumlahnya terdengar, membuat gendang telinga banyak orang berdarah. Itu adalah suara pedang terbang yang bertabrakan dengan penghalang tirai hitam Raja Iblis Dutian. Suara ding-ding-ding terdengar hampir bersamaan, membuat telinga semua orang tak tahan. Telinga Qin Mu juga menjadi tuli dan ia tidak bisa mendengar suara apapun. Setan-setan yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya berjongkok di tanah, menutupi telinga mereka. Merasa sangat tidak nyaman. Di Kabupaten Wuding, di seberang kota Tiambo, tak terhitung banyaknya prajurit Yankang bertempur melawan invasi iblis di depan kota, saling membunuh dengan sengit. Suara bising akibat benturan cahaya pedang dan penghalang tirai hitam membuat tak terhitung banyaknya prajurit yang merasa sangat tidak nyaman. Tetapi mereka masih mampu menahannya karena jaraknya yang jauh. Terdengar suara percikan dari permukaan sungai. Iblis yang terbang ke seberang terkejut dan jatuh dari udara ke dalam sungai. Di tembok kota Kabupaten Wuding, seorang jenderal tua berambut putih menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata, "Tuan Nasional, seorang guru besar telah tiba dari sisi lain. Adipati Wei Guo. Pria ini lebih dari sekadar seorang guru besar." Guru negara Yankang berdiri di depan, mengamati situasi di seberang sungai, dan berkata, "Kekuatannya tidak jauh dariku. Bahkan lebih kuat dari 3 monster tua yang mengepungku." Adipati Wei Guo menunjukkan ekspresi bingung saat menatap Raja Iblis Dutian, yang sedang bertarung melawan kelompok pedang. Ia kemudian menatap langit. Separuh tubuh asli Raja Iblis Dutian telah melangkah ke dunia ini. Ia bertanya dengan bingung, "Siapa yang memanggil Raja Iblis ini? Dia terlalu kejam, ya. Apakah orang-orang di Xinjiang Selatan ini akan melakukan segala cara untuk menang?" Master Negara Yankang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Selama aku di sini, Raja Iblis Dutian takkan turun ke dunia ini. Sebaliknya, orang yang memanggil Dewa Iblis ini telah berjasa besar kepadaku, Yankang. Kota Tiambo hancur begitu saja, menyelamatkan prajurit kita dari pertumpahan darah. Jika aku jadi dia, aku akan memilih melakukan hal yang sama demi nyawa prajurit kita." Adipati Wei mendesah, "Tuan, inilah sebabnya mereka tidak memahami Anda dan mengatakan Anda adalah iblis." Guru Kekaisaran Yankang melangkah keluar dari menara dan menuju kota Tiambo di seberang jalan. Ia tersenyum dan berkata, "Mereka berkata begitu hanya karena aku telah menyentuh kepentingan mereka. Kelebihan dan kekuranganku bukanlah sesuatu yang bisa dinilai orang saat ini. Mereka harus menunggu ribuan tahun untuk menilai kelebihan dan kekuranganku. Lagi pula, di mataku, mereka sudah mati." Di kota Tiambo, Raja Iblis Dutian mengerang, kedelapan tangannya berlumuran darah. Serangan pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya sungguh mengerikan, dan kekuatannya terlalu berat untuk ditanggung tubuhnya. Jika tubuh aslinya yang datang,
tentu saja ia bisa menghadapinya. Tetapi tubuh ini hanyalah tubuh kayu. Qin Mu memanggilnya dengan suara ajaib. Kekuatan Qin Mu terlalu lemah, dan energi yang dapat disalurkan melaluinya terlalu rendah. Tidak cukup untuk menandingi pria kuat yang mengendalikan pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya ini. Pada saat itu, ia melihat seorang pria parubaya berjalan ke arahnya dari seberang sungai. Raja Iblis Dutian merasakan hawa dingin di hatinya dan hendak mengerahkan tenaganya ketika tiba-tiba ia melihat cahaya pedang datang ke arahnya. Sungguh gerakan pedang yang menakjubkan dan unik. Pedang ini mengandung prinsip-prinsip kendo yang paling mendalam, dan pedang ini memancarkan perubahan serta hasrat membunuh kendo sepenuhnya. Seolah-olah menampilkan gambaran terindah di depan matanya. Melihat gambaran ini, kematian terasa setimpal. Dia meninggal, kepalanya terpotong oleh cahaya pedang. Dan kepala dengan 4 wajah dan 12 mata terguling dari lehernya. Master Negara Yan Kang menyimpan pedangnya dan berjalan menuju kota Tiambo. Para iblis di kota itu sedang memimpin altar. Ketika mereka melihat pria parubaya ini, iblis yang tak terhitung jumlahnya segera menyerbu dan menerkam Master Negara Yan Kang. Kemudian, mayat besar Raja Iblis Dutian jatuh, dan penghalang hitam pun hancur dan runtuh di udara. Pedang-pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang penghalang hitam tiba-tiba ditarik dan dibor ke dalam bola pedang. Ribuan bola pedang seukuran jari melayang di udara, berputar di udara. Pada saat ini, sebuah kotak terbang dari kejauhan, tutup kotak kayu itu terbuka. Dan bola-bola pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang ke dalam kotak kayu itu dengan suara berdentang-dentang. Tuan Yan Kang memandangi kotak kayu itu, memikirkan sesuatu, tanpa bergerak. Di belakangnya, pasukan Yan Kang menyeberangi sungai dan menyerbu kota Tiambo, membunuh orang-orang dan bertempur melawan para iblis. Tak seorang pun memimpin altar. Dan panggilan yang menggetarkan itu tiba-tiba berakhir. Pusaran di langit yang semakin membesar itu pun berhenti membesar, lalu perlahan menyusut. Tubuh asli Raja Iblis Dutian sudah melangkahkan satu kakinya, tetapi terpaksa menariknya kembali. Raungan samar terdengar dari kedalaman langit, seolah-olah ia sangat tidak rela. Di luar kota Tiambo, Qin Mu juga menatap kotak kayu di udara, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kotak ini tampak familiar, sepertinya kotak yang ada di bengkel pandai besi desa. Kotak kayu itu juga berisi bola-bola perak. Nenek Si juga memberitahuku bahwa itu bukan bola pedang, melainkan bola perak biasa. Dia juga bilang kakek bodoh itu tidak mungkin sekaya itu. Ia melihat semua bola pedang di udara telah memasuki kotak kayu, dan kotak kayu itu perlahan jatuh. Ia segera berlari menuju tempat kotak kayu itu jatuh. Kotak kayu itu tenggelam dan menghilang di balik hutan. Qin Mu bergegas menghampiri dan melihat seorang lelaki tua berpakaian sipil. Ia membawa tungku besi tempa di punggungnya dan sebuah kotak kayu di tangannya. Wajahnya keriput karena cuaca dan telah dimakan usia. Orang tua berpakaian preman itu melihatnya berlari ke arahnya dan menyeringai tanpa lidah di mulutnya.